Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Putri Pangesti, NPM 22111000231. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang proses perkembangan otak, tubuh, motorik, dan seksual. Yang pertama yaitu perkembangan tubuh. Studi tentang pertumbuhan fisik telah menunjukkan bahwa pertumbuhan anak dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lagi ditandai dengan pertumbuhan yang lambat. Berikut ini penjelasan mengenai perubahan fisik pada berat, tinggi, hingga proporsi tubuh pada anak. Yang pertama yaitu tinggi dan berat badan pada masa bayi. Pada saat dilahirkan, panjang rata-rata bayi adalah 20 inci atau 50 cm dengan berat 3,4 kg dibandingkan dengan ukuran tubuh orang dewasa. Yang kedua yaitu tinggi dan berat badan pada masa anak-anak awal. Selama masa anak-anak awal, tinggi rata-rata anak bertumbuh 25 inci dan berat bertambah antara 2,5 hingga 3,5 setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu tinggi dan berat badan pada masa pertengahan dan akhir anak-anak. Sampai dengan usia sekitar 6 tahun, terlihat badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Dan yang keempat yaitu tinggi dan berat badan pada masa remaja. Tinggi antara anak laki-laki dan anak perempuan pada usia 12 tahun adalah sekitar 59 atau 60 inci. Yang kedua yaitu proporsi tubuh. Proporsi tubuh atau perbandingan besar kecilnya anggota badan secara keseluruhan pada bayi akan berbeda dengan proporsi orang dewasa. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak hanya berarti penambahan ukuran tubuh seseorang, tetapi membentuk ukuran tubuh yang serasi. Meskipun tidak setiap bagian tubuh tidak mencapai proporsi kematangan yang bersamaan, semua ini tampak serempak berubah. Pertumbuhan tubuh anak-anak tampak berbeda satu dengan sama yang lain. Meskipun terdapat perbedaan, tetapi dapat digolongkan dalam 3 bentuk tubuh berdasarkan atas bangun tubuh dan proporsi tubuhnya, yaitu yang pertama endomorph yang cenderung menjadi gemuk, yang kedua yaitu ectomorph yang cenderung kurus dan tulang panjang, dan yang ketiga yaitu mesomorph yang cenderung menjadi kekar dan berat dan segitiga. Yang kedua yaitu perkembangan otak. Otak dalam bahasa Inggris disebut encephalon, adalah pusat Central Nervous System atau CNS pada vertebrata dan invertebrata lainnya. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 Celsius dan terdiri dari 100 juta sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengordinasi sebagian besar gerakan perilaku dan fungsi tubuh homeostatis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, terdapat kaitan erat antara otak dan pemikiran. Otak terbentuk dari 2 jenis sel, yaitu glia dan neuron. Glia berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron, sedangkan neuron membawa informasi dalam bentuk pulsa listrik yang dikenal sebagai potensi aksi. Perkembangan otak anak usia dini mengalami 3 fase, yaitu 1.
Otak primitif. Otak primitif mengatur fisik kita untuk bertahan hidup, mengelola gerak refleks, mengendalikan gerak motorik, memantau fungsi tubuh, dan memproses informasi yang masuk dari panca indera. Yang kedua yaitu otak limbik. Otak limbik memproses rasa emosi seperti rasa suka dan tidak suka, cinta dan benci. Otak ini sebagai otak penghubung antara otak pikir dan otak primitif. Yang ketiga yaitu otak pikir. Otak pikir merupakan tempat bergabungnya pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan. Ketiga yaitu perkembangan fisik motorik. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif ke arah lebih baik fungsi organ tubuh. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otak anak. Oleh karena itu, setiap gerakan sederhana apapun merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dengan berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Kusnul Khotimah, NPM 2211000419. Halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja karena tidak memerlukan tenaga. Namun gerakan yang halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. Keterampilan motorik halus meliputi otot-otot kecil yang ada di seluruh tubuh seperti menyentuh dan memegang. Bayi dilahirkan dengan dilengkapi seperangkat komponen penting yang kelak akan menjadi gerakan lengan, tangan, dan jari yang terkoordinir dengan baik. Meskipun demikian, pada saat baru dilahirkan, bayi masih mengalami kesulitan dalam mengontrol keterampilan motorik halusnya. 2. Motorik kasar. Motorik kasar memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak tertentu dan dapat membuat mereka melompat, memanjat, berlari, dan menaiki sepeda. Kemampuan motorik kasar dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada rentan usia 4-6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek berikut. A. Berjalan dengan indikator, berjalan turun naik tangga dengan menggunakan kedua kaki, berjalan pada garis lurus dan berdiri dengan satu kaki. B. Berlari dengan indikator menunjukkan kekuatan dan kecepatan berlari, berbelok ke kanan kiri tanpa kesulitan serta mampu berhenti dengan mudah. C. Melompat dengan indikator, mampu melompat ke depan, ke belakang, dan ke samping. D. Memanjat naik turun tangga, dan memanjat. D. Perkembangan seksual. A. Pubertas. Pubertas ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat, terutama pada awal masa remaja. Pubertas terjadi sebagai akibat peningkatan sekresi gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus, diikuti oleh sekuens perubahan sistem endokrin kompleks yang melibatkan sistem umpan balik negatif dan positif. Penyesuaian diri pada masa pubertas. Ada penyesuaian yang dilakukan remaja yang mengalami pubertas, yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan fisik dan aspek psikologis. A. Penyesuaian tentang ukuran fisik. Penyesuaian tentang perubahan proporsi tubuh. Remaja yang telah memasuki masa pubertas mengalami perubahan yang pesat pada bagian-bagian tubuh tertentu, seperti bahu, lengan, pinggang, dan tungkai. Perubahan pada bagian-bagian tubuh akan mengganggu keseimbangan tubuh remaja. B. Penyesuaian terhadap perubahan psikologis. 1. Penyesuaian tentang emosi. 2. Penyesuaian tentang perilaku. Perkembangan seksualitas. Ciri adalah pertumbuhan dan perkembangan organ seks sesuai dengan pendapat tubuh remaja. B. Penyesuaian terhadap perubahan psikologis. 1. Penyesuaian tentang emosi. 2. Penyesuaian tentang perilaku. Perkembangan seksualitas. Ciri adalah pertumbuhan dan perkembangan organ seks sesuai dengan pendapat Sunarto dan Hartono Agung. Memasuki remaja, alat kelamin mulai berfungsi, yaitu saat pertama kali anak laki-laki mengalami mimpi basah
dan pada anak perempuan saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Alat kelamin yang mulai berfungsi akan disertai dengan kematangan organ seksual selama masa pubertas. 2. Perubahan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder adalah tanda-tanda jasmaniah yang tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi namun merupakan tanda-tanda yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda jasmaniah ini muncul sebagai konsekuensi dari berfungsinya hormon-hormon yang tanda jasmaniah yang terlihat pada laki-laki adalah tumbuh kumis dan janggut, dan bahu dada melebar di ketiak, dada, di kaki, dan di lengan. Faktor yang berkaitan dengan perkembangan fisik. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Aspek-aspek perkembangan fisik menurut Cullen dan Thompson antara lain sebagai berikut. 1. Sistem saraf, perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot, kekuatan dan kemampuan gerak motorik. 3. Kelenjar endokrin, perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. 4. Struktur fisik tubuh, perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Menurut para ahli, pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh 2 faktor sebagai berikut. A. Faktor internal, yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan yang termasuk faktor internal sebagai berikut. 1. Kondisi individu. 2. Kemampuan penyesuaian pribadi dan sosial individu. Kemampuan penyesuaian diri berkaitan dengan bagaimana individu itu menempatkan diri dalam lingkungannya. 3. Genetik. 4. Pengaruh hormon. B. Faktor eksternal, yaitu segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan yang termasuk faktor eksternal sebagai berikut. 1. Faktor teman sebaya. 2. Pendidikan. 3. Nutrisi. 4. Budaya. 5. Media massa. Dan 6. Status sosial ekonomi keluarga.